Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi kedua. Kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Masih menjelaskan tentang peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kedua pasukan ini telah sampai di Badar. Untuk pasukan orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal lebih dahulu sampai di lokasi. Adapun Rasulullah SAW masih di pertengahan perjalanan atau sudah mulai mendekati lokasi. Ketika sampai kepada beliau berita bahwasanya orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, mereka keluar membawa pasukan dan siap untuk berperang. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, meminta pertimbangan dari mereka, dikarenakan Rasulullah SAW ketika itu tidak ada persiapan untuk berperang. Bahkan ketika beliau berangkat, tidak mengilzam para sahabat untuk berangkat. Sampai pada keterangan dari penulis, Rasulullah SAW meminta pendapat dari para sahabat. Kemudian para pembesar sahabat muhajirin seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, beliau memberikan pendapatnya bahwasanya mereka siap menemani Rasul untuk berperang. Namun Rasulullah menginginkan pihak lain yang berbicara, yaitu dari kalangan sahabat Ansor, karena memang ini adalah perang besar perdana yang mereka hadapi. Thumma qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ashiru alayya ayyuhal muslimun." Berikan kepadaku pendapat kalian, wahai kaum muslimin. Faqama Sa'ad ibn Mu'ad Ra'isul Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'ad selaku sebagai pemimpin Ansar berdiri. Waqala, kemudian beliau berkata, "Ka'annaka ta'ridu bina ya Rasulullah." Sepertinya engkau menginginkan suara dari kami, wahai Rasulullah. Tadi beliau minta pendapat, sahabat Abu Bakar sudah ngasih, sahabat Umar juga sudah ngasih. Mewakili sahabat muhajirin yang lain, bahwasanya mereka siap menemani Rasul kemanapun beliau pergi dan apapun misi beliau. Tapi kok Rasul masih meminta pendapat, berarti ada pihak lain yang diinginkan. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad paham, kayaknya kita yang diinginkan. Maka beliau selaku sebagai tokoh orang-orang Ansar berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Fawalladhi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahra fakhudtahu lakhudnahu ma'ak. Seandainya engkau menyelami lautan ini, kami pun juga akan ikut menyelam bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada satupun dari kami yang ketinggalan. Wa ma nakrah an talqa bina aduwana ghadan. Kami tidak keberatan sama sekali untuk bertemu dengan musuh-musuh kami besok. Inna la sabrun fil harbi, sidqun fil liqa. Kami adalah orang-orang yang teguh dalam pertempuran dan kuat dalam pertempuran. Yani kami sudah biasa Rasul dengan medan tempur, itu sudah biasa. Jadi jangan khawatir. Jenengan mau kemana, kami siap ikut. Wala'allallaha ayyuriyaka minna ma tuqirru bihi 'ainik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepadamu dari kami
apa yang bisa kami persembahkan untukmu dan untuk agama ini. Fasir bina ala barakatillah. Maka berangkatlah wahai Rasul dengan keberkahan dari Allah. yakni sahabat Sa'ad bin Mu'ad mewakili para sahabat Ansar siap untuk menemani beliau sama seperti sahabat Muhajirin. Wa qala fi ma qal, di antara ucapan sahabat Mu'ad juga atau sahabat Sa'ad bin Mu'ad, beliau mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq law darabat akbaduha ila barqil ghamad lattaba'nak. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau memandu kami sampai Barqul Ghamad, kami akan ikut ke sana. Barqul Ghamad itu nama sebuah tempat yang sangat jauh dari Madinah. Perjalanannya mungkin sampai 5 hari 5 malam. Saking jauhnya. Itu kalau Rasul ngajak kita ke sana, jangan khawatir. Kami akan ikut berangkat. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pendapat dari Sa'ad bin Mu'ad mewakili sahabat Ansar yang lain, beliau merasa lega, beliau merasa senang. Wah, berarti semua para sahabatku siap. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan siru wa abshiru, berangkatlah dan bergembiralah. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untukku salah satu dari 2 pasukan. Wallahi lakaanni anzurul an ila masari'il qaum. Demi Allah, seakan-akan aku pada saat ini sedang melihat tempat terbantainya orang-orang musyrikin. Tsumma taqaddama ila Badrin. Beliau pun melanjutkan perjalanan menuju ke Badar. Fa wasalaha fi nafsil lailah allati wasala fiha al-musyrikun. Rasulullah pun tiba di waktu malam yang berdekatan dengan waktu tibanya orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin lebih dahulu sampai, Rasul di malam itu juga nyampe, hanya selisih waktu saja. Wa nazala fi dakhili maidani Badrin qariban min al-udwatid dunya. Beliau pun berhenti di dalam medan Badar dekat dengan al-udwatud dunya, tempat keluar yang ada di bagian bawah Badar. Jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Rasul sampai di bagian bawahnya. Fa asyara alaihi al-Habab ibnul Munzir ayyataqaddam. Sahabat Habab ibnul Munzir memberikan masukan untuk maju lebih dekat lagi. Jadi ketika itu sahabat Habab bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kita ini berhenti di sini karena perintah Allah ataukah ijtihad dari Anda?" Rasul mengatakan, "Ini ijtihad dari saya. Kalau begitu saya punya masukan. Bagaimana kalau kita agak maju lagi? Itu tempatnya lebih bagus, lebih strategis." Beliau mengatakan, "Fayanzilu ala aqrabi ma'in min al-'adu hatta yasna'al muslimuna hiyadan yajma'una fiha al-ma' li anfusihim." Sahabat Habab memberikan usulan kepada Rasul untuk lebih maju dekat dengan mata air utama yang ada di Badar. Kita kuasai mata air itu, kemudian kita bentuk kolam-kolam kecil, airnya kita tampung dalam kolam tersebut. Wa yaghurunal abar fa yabqal aduwwu wala ma'alahu. Dan sumur-sumur yang lain kita kuras habis, kita keringkan airnya. Jadi untuk musuh enggak ada jatah air. Fa'al. Rasul menyetujui dan mengiyakan permintaan Habab. Bagus ini. Ya sudah, kita mendekati mata air. Sampai di sana, para sahabat bikin kolam-kolam kecil, mata airnya dipindah ke kolam-kolam tadi, kemudian sumur-sumur yang lain dikuras habis sama para sahabat. Jadi yang ada persediaan air melimpah ada di bagian muslimin. Adapun yang di bagian musuh itu sangat minim air. Ini termasuk strategi perang. Wa banal muslimuna 'arishan yakunu maqarra qiyadatihi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pun bersegera membuat kamp sederhana sebagai tempat komando untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyanu lahu hurrasan min syababil ansar tahta qiyadati Sa'ad ibn Mu'ad. Dan mereka menunjuk beberapa pemuda Ansar sebagai penjaga kampnya Rasul di bawah
koordinasi dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz menunjuk, kamu nunggu campnya Rasul, ya, jaga-jaga di sana. Karena itu tempat khusus disediakan untuk Rasul sebagai tempat untuk mengatur strategi perang. Thumma abba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaish. Kemudian Rasulullah mulai menyiapkan pasukan. Wa tajawwal fi maidanil qital wa huwa yushiru bi yadihi wa yaqul. Beliau pun berkeliling, mengelilingi medan tempur. Beliau pun mengisyaratkan dengan tangannya sambil berkata, hada masra'u fulan wa hada masra'u fulan ghadan insyaallah. Ini tempat terbunuhnya fulan, ini tempat terbunuhnya fulan, besok insyaallah. Dan memang benar apa yang beliau tunjuk, korban yang sudah disebutkan namanya benar-benar mati di tempat itu. Yakni Rasul sebelum perang sudah dikasih gambarannya sama Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan yang akan didapatkan. Jadi semakin mantap. Summa bata yusalli ila jir'i syajarah. Kemudian ketika masuk waktu malam, beliau pun salat menghadap batang pohon. Wa batal muslimuna mustarihin tughammiruhum as-siqah. Kaum muslimin di malam itu beristirahat dan mereka penuh dengan kepercayaan diri. Yakni insyaallah besok kita akan perang dan insyaallah kita akan menang. Wa kana Allahu qad anzala al-matar. Pada malam itu Allah menurunkan hujan. Tapi hujannya beda. Untuk kaum muslimin hujannya rintik-rintik. Jadi tanahnya semakin padat, enak untuk dipijak. Kalau hujan untuk orang musyrikin, hujan deras sampai becek semua tanahnya, kuda-kudanya itu sampai berat untuk jalan. Orang-orangnya aja kakinya pada masuk ke tanah, dibikin becek sama Allah. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Dan ketika malam itu Allah berikan kepada kalian rasa kantuk sebagai bentuk rasa aman darinya. Dan Allah turunkan untuk kalian air hujan di malam itu untuk mensucikan diri kalian dan menghilangkan kotoran-kotoran syaitan dan untuk menguatkan hati kalian serta memantapkan langkah kaki kalian. Jadi dibikin hujannya itu pas porsinya. Jadi tanahnya itu padat, enak, jalan itu juga mantap ya. Untuk orang musyrikin amber kabeh di sana, tumpah hujannya di sana, becek semua, genangan air di mana-mana, sampai kuda itu kalau mau jalan susah. Orang aja jalan sampai jinjit-jinjit, soalnya saking beceknya. Wa fis sabah, pada keesokan harinya, wa huwa sabahu yaumil jumu'ah as-17 min syahr Ramadan sanata tsaniyah min al-hijrah tara al-jam'an. Pada keesokan harinya, tepatnya pada pagi hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, kedua pasukan pun bertemu. Jadi perangnya ini di bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan ketika perang ini Rasul dan para sahabat berbuka, enggak ada yang puasa. Biar apa? Biar lebih mantap. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak, Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, Allahumma hdihimul ghadat. Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy. Mereka datang dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Mereka telah menentang dirimu dan mendustakan utusanmu. Ya Allah, aku meminta kepadamu pertolongan yang engkau janjikan untukku. Ya Allah, tundukkan mereka untukku pada hari ini. Yakni Rasul berdoa kepada Allah agar mendapatkan kekuatan dan pembelaan. Thumma addala as-sufuf. Kemudian Rasul mulai merapikan barisan kaum muslimin. Ayo, kamu sebelah sini, ini sebelah sini. Pada saya yang mantap, yang rapi, yang pas. Pasukan ini sebelah sana, pasukan ini sebelah sana. Diatur sama beliau. Wa amarahum alla yabda'u bil qital hatta ya'tiyahum amruh. Rasul memerintahkan mereka untuk tidak mulai menyerang sampai ada izin dari beliau. Kalian semua tetap
standby, siaga, jangan ada yang memulai menyerang sampai aku mengizinkan kalian untuk menyerang. Waqala, Rasul mengatakan, idzakzabukum ay iqtarabu minkum farmuhum wastabqau nublakum wa la tasullu suyuf hatta yughashukum. Rasul mengatakan, berpesan kepada para sahabat, kalian tetap di tempat. Kalau musuh mulai mendekat, serang dengan panah kalian. Tapi jangan sampai habis panahnya. Dan kalian jangan melepas pedang dari sarungnya sampai pasukan musuh benar-benar mendekat ke arah kalian. Jadi perhitungannya dibikin mantap. Jangan menyia-nyiakan tenaga. Karena kita ini jumlahnya cuma sedikit. Kalau kita keburu nyerang dulu, khawatir kehabisan tenaga. Jadi biarkan mereka dulu yang mulai menyerang, mulai masuk, mulai mendekat. Kalau sudah mendekat, itulah saatnya kita untuk membalas serangan mereka. Thumma raja'a ilal arish. Setelah menata para sahabat, beliau kembali ke camp yang sudah disiapkan. Wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu an. Beliau ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Fabtahala ila Allah subhanahu wa ta'ala wa da'ah wa nasyadah. Di situ Rasul berdoa dengan sangat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta qal, hingga beliau mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabatal yawm la tu'bad abada. Ya Allah, kalau engkau menghendaki pasukanku hancur dan kalah pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abada. Ya Allah, kalau engkau menghendaki kekalahan pada kami, engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Wa balagha fit tadarru' wal ibtihal hatta saqata rida'uhu an mankibai. Beliau terus berdoa kepada Allah sampai jatuh selendang beliau. Ini nabi loh ya, yang betul-betul sudah dijamin bagaimanakah keadaan beliau. Bahkan sebelum perang di malam harinya sudah diberi oleh Allah gambaran bagaimanakah pertempuran besok. Tapi karena memang pertempuran di masa itu ya betul-betul menguji nyali, melihat pasukan musuh yang begitu banyak membentang dengan persenjataan yang lengkap dan persiapan yang matang. Ya, namanya manusia. Semakin membuat hati itu bergetar. Rasul balik ke camp, minta sama Allah, ya Allah, beri kami kemenangan, beri kami pertolongan. Kalau hari ini kalah, tidak akan ada lagi tauhid setelah itu. Karena Rasul Nabi terakhir, kalau terbunuh saat itu juga, ya sudah, selesai urusan. Intaha al-amru. Ya, jadi belum minta sama Allah dengan sangat sampai selendang beliau jatuh. Sahabat Abu Bakar yang melihat Rasul seperti itu enggak tega. Faraddahu alaihi siddiq. Sahabat Abu Bakar mengambil kembali selendang beliau, kemudian meletakkan kembali di atas kedua pundaknya, waqala, dan mengatakan, hasbuk ya Rasulullah, alhaqta ala rabbik. Cukup wahai Rasul, engkau sudah memohon dengan sangat kepada Rabb-Mu. Cukup. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ini Masya Allah, Nabi yang mulia dengan siddiq yang mulia. Nabinya doa dengan sangat. Sahabat Abu Bakar percaya dengan doanya beliau. Tenang Rasul, insya Allah menang, insya Allah dikabulkan. Yuk bangkit, kita menuju kepada pasukan. Ammal musyrikun fastaftaha minhum Abu Jahlin. Orang-orang musyrik juga tidak mau ketinggalan. Karena kondisinya itu sangat mencekam. Dan itu pertempuran pertama yang mereka hadapi bersama dengan menghadapi Rasul. Apalagi yang mereka hadapi ini adalah keluarga mereka sendiri notabene-nya. Ya, anak-anak mereka atau ponaan-ponaan, ya saudara-saudara. Karena berseberangan agamanya, akhirnya harus dihadapi juga pada hari itu. Ternyata mereka juga minta doa kepada Allah. Dan yang doa Abu Jahal. Faqala, Abu Jahal berdoa kepada Allah saat itu. Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rifuh fahnihil ghadat. Allahumma ayyuna kana ahabba ilaik wa arda 'indak fansurhul yawm. Ya Allah, inilah umatnya Muhammad.
orang yang telah memutus hubungan dengan kami. Mereka telah datang kepada kami dengan ajaran yang tidak kami kenal. Tundukkan mereka untuk kami. Ya Allah, mana di antara dua kelompok ini yang paling kau cintai, yang paling kau ridhoi, maka belalah pada hari ini. Ini namanya senjata makan tuan, ya. Dungo untuk dirinya sendiri, tapi akibatnya kembali kepada dia. Dia yang doa, dia yang mati pada hari itu juga. Al-mubarazah wal qital. Unjuk kemampuan, kebolehan, dan pertempuran dimulai. Jadi kebiasaan orang-orang dulu sebelum tempur itu duel 1 lawan 1. Tujuannya untuk mengedonkan mental musuh. Tsumma taqaddama salasatun min khiyarati fursanil musyrikin. 3 orang dari penunggang kuda kaum musyrikin maju ke medan tempur. Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah. 3 orang itu, yang pertama Utbah, Syaibah, kedua putra Walid bin Utbah, kedua putra Rabi'ah, dan yang ketiga Walid bin Utbah. Ini 3 orang jagoannya musyrikin maju, nantang duel 1 lawan 1. Wa baraju al-muslimin, mereka menantang kaum muslimin. Pertama kali yang muncul sahabat Ansor, 3 orang maju. Nah, orang-orang ini nanya, man antum, kalian ini siapa? Orang-orang Ansor mengatakan bahwasanya kami adalah dari suku Aus dan Khazraj. Katanya orang-orang musyrikin, akifa kiram. Kalian itu orang-orang mulia di mata kami. Minggir, bukan kalian yang kami cari. Nurid abna'a ammina. Kami minta sepupu kami sendiri. Ya, pada hari ini duel antar keluarga ini. Orang luar mulia. Minggir, bukan, kita tidak ada dendam sama kalian. Nah, akhirnya 3 orang dari orang-orang muhajirin keluar untuk menanggapi tantangan mereka. Beliau mengatakan, fakhraja salasatun min syababil ansor. 3 orang ansor maju untuk menanggapi. Faqala al-musyrikun, orang musyrikin mengatakan, nuridu bani ammina. Kami ingin sepupu kami sendiri. Kalian minggir, kita tidak punya dendam. Fakharaja Ubaidah ibn al-Harith wa Hamzah wa Ali. 3 jagoan muslimin pun keluar. Yang pertama Ubaidah, yang kedua Hamzah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Faqatala Hamzah Syaibah. Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah. Ini sinanya Allah ini, ya. Ketemu lawannya sekali tebas mati lawannya. Wa qatala Ali al-Walid. Sahabat Ali pun dengan mudah membunuh Walid. Waqtalafat darbatan baina Ubaidah wa Utbah. Adapun Ubaidah dengan Utbah ini sengit perlawanannya sengit, pertarungannya sengit, sama-sama kuat. Yang ini nusuk, balas nusuk, ini nyabet, balas nyabet. Pokoknya pertarungan dan perkelahiannya itu seru, seri. Wa afqana kullu wahid minhum al-akhar. Satu sama lain saling menyabetkan senjatanya. Thumma karra Ali wa Hamzah ala Utbah faqatala. Sahabat Ali dan Hamzah melihat Ubaidah ini kewalahan, langsung membantu, langsung diringkus Walidnya, diringkus Utbahnya, dipantai sama 3 orang. Ya, ini kesuwen ini. Ini si Ubaidah sudah kewalahan ini. Terus langsung aja garap mati. Ternyata Ubaidah terluka parah. Wahtamala Ubaidah waqad quti'at rijluh. Sahabat Ubaidah terpotong kakinya, dipopong menuju ke bagian belakang pasukan untuk diobati. Famata ba'da 4 ayyam atau 5 ayyam bis-Safra raji'an ilal Madinah. Namun beliau meninggal dunia setelah 4 atau 5 hari bertahan. Beliau meninggal di Safra ketika perjalanan pulang ke Madinah, kehabisan darah, ya. Beliau meninggal di Safra. Wasta'al musyrikun binatijatil mubarazah. Orang-orang musyrikin kecewa dengan hasil duel 1 lawan 1. Lah kok kalah ini. Jagoan kita 3 orang mati semua. Wah, gak bisa terima ini. Wastasatu ghadaban. Mereka tambah mendidih dan ngamuk. Bahajamu ala sufufil muslimin bi'uluf. Mereka langsung menyerang barisan kaum muslimin dengan kuat. Wasyaddu alaihim syiddata rajulin wahid. Mereka pun menyerang dengan sekali serangan.
Wal muslimuna thabitun fi amakinihim yudafi'una an anfusihim. Kaum muslimin mereka tetap teguh di tempat mereka, tidak bergerak, tidak bergeming, dan mereka mencoba untuk melakukan pembelaan dan membentengi diri mereka dari serangan musuh. Wa yaquluna ahad ahad, sambil mengatakan ahad ahad. Karena enggak boleh melawan balik dengan serangan yang lebih. Kalau mendekat, lempari dengan panah. Sudah itu aja, lempari pakai panah sampai mereka mundur. Adapun menyerang dengan sesungguhnya nanti dulu, nunggu komando dari Rasul. Wa aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighafatan. Ketika itu Rasul sempat tertidur sejenak, ya. Tertidur sejenak, kemudian beliau terbangun. Yakni termasuk bentuk ketenangan. Dan para sahabat ketika itu juga merasakan ngantuk. Jadi ketika perang, kondisinya sedang berkecamuk, malah ngantuk, malah angup-angup. Wah, kok ngantuk ini? Kenapa? Tenang, ya. Kondisi mencekam, kok malah ngantuk? Berarti hatinya tenang, ya. Tapi kalau taklim kok ngantuk, jadi payah kalau ini. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Rasul pun mengangkat kepalanya, ya. Setelah beliau tertidur sejenak, kemudian terbangun, mengangkat kepalanya, wa qala, dan mengatakan, absyir Aba Bakrin, ataka nasrullah. Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah tiba. Hada Jibril akhid bi'inani farasihi yaqudu ala thanayahu naqa' ay ala atrafihi al-ghubar. Ini malaikat Jibril sudah tiba, datang membantu kita, membawa kuda, memacu kudanya, dan disertai dengan debu-debu yang berterbangan. Yakni malaikat Jibril, pemimpin para malaikat pun turun ke medan tempur. Wa kana Allahu qad amadal muslimin yauma idzin bi alfin minal malaikati murdifin. Allah telah membantu kaum muslimin pada hari itu dengan mengirim 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Satu malaikat saja itu wis cukup bikin musuh kocar-kacir. 1000, bahkan pemimpinnya malaikat Jibril turun pada medan pertempuran itu. Ya jelas menang telak kaum muslimin. Thumma taqaddama Rasulullah SAW yatubbu fid duru' wa yatlu qawlahu ta'ala sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Rasulullah langsung maju ke front terdepan sambil memakai baju besinya dan membaca firman Allah Ta'ala, pada hari ini musuh akan kalah dan akan terpukul mundur. Wa akhadha hafnatan minal hasba, beliau mengambil segenggam pasir, wa rama biha wujuhal musyrikin, kemudian melempari wajahnya orang-orang musyrikin dengan pasir itu. Wa huwa yaqul, sembari mengatakan syahadul wujuh, wajah-wajah yang jelek, ya. Jadi belum pakai baju besinya, berangkat, maju ke depan sambil bawa pasir, dilempar ke musuh. Ini wajah jelek kabeh ini, ya, dilempari pasir. Ternyata pasirnya itu lemparannya jauh, ya. Biasanya kalau pasir kita lempar berapa meter jatuh, nggak sampai meter, berapa senti mungkin dari kita udah jatuh karena ringan. Ini enggak, dilempar ternyata pasirnya jauh, kena sana, kena sini, kena sini. Kayak ada sensornya, ya. Kena semua langsung kena mukanya, kena hidungnya, kena apa? Kelilipan kabeh mukanya. Fama min musyrikin illa wa asaba ainai wa min kharai min tilkal hafnah. Tidak ada satupun orang yang dilempar sama Rasul melainkan mengenai kedua matanya dan kedua lubang hidungnya. Kelilipan pasir padang pasir waktu itu panas juga, kena mata, kena hidungnya lumayan. Kita naik motor aja kena pasir dikit terus kelilipan enggak karu-karuan. Ini kena hidungnya, matanya juga kena. Wa 'an dzalika yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman tentang hal ini, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan ketika engkau melempar, tidaklah engkau melempar, tetapi Allah yang melemparnya. Tsumma amara Rasulullah SAW al-muslimina bil hujumi 'ala al-musyrikin wa qala shaddu. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang musuh dan mengatakan syaddu, ayo kita serang. Ya, jadi sudah waktunya untuk menyerang karena musuh sudah sangat dekat. Langsung Rasul memerintahkan para sahabat untuk menyerang balik. Wa harradhum 'alal qital, kemudian memotivasi para sahabat untuk berperang. Fasyaddal muslimun wa hum 'ala nasyatihim, kaum muslimin pun langsung bergegas, ya, menyerang pasukan musuh dengan sangat semangat. Wa qad zadahum tahammusa wujudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma baina adhurihim yuqali qaddamahum. Para sahabat semakin semangat
karena melihat Rasul juga ikut berperang di tengah-tengah mereka sambil memotivasi para sahabat untuk terus maju menghalau serangan musuh. Semangat, meskipun jumlahnya cuma dikit, ada Rasul yang ikut perang, kemudian membangkitkan semangat para sahabat, langsung tambah mantap mereka. Faqadu yuqallibuna as-sufuf wa yaqta'una al-a'naq. Para sahabat pun dengan semangatnya membelah pasukan musuh dan mulai membantai satu persatu barisan musuh. Wa nasarahumul malaikah. Malaikat pun ikut turun dan membantu para sahabat. Fakanu yadribuna fawqa anaqil musyrikin wa yadribuna minhum kulla banan. Para sahabat mereka membabat habis musuh, para malaikat juga ikut turun membantu mereka. Fakana yanduru ra'sul rajul la yadri man darabah wa tanduru yadur rajul la yudra man qata'aha. Pada pertempuran itu ada peristiwa yang cukup aneh. Ya, ada kepala orang tiba-tiba terputus, tidak terlihat siapa yang mutus. Ada tangan yang tiba-tiba terputus dan gak ada yang melihat siapa yang memotongnya. Ini bayangan kita lagi horor, ya? Enggak, ini malaikat yang langsung turun, ya. Para sahabat ini pedangnya belum nyampe, lagi perjalanan ini, tapi kepalanya sudah jatuh, ya. Ini mau motong tangannya, belum nyampe, tangannya sudah terputus. Malaikat yang membantu para sahabat. Hatta nazalatil hazimatu bil musyrikin faladu bil firar. Hingga akhirnya kaum musyrikin pun merasa kewalahan, mereka pun kocar-kacir dan lari mundur. Wa akhadal muslimuna yutaridunahum fayaqtuluna fariqa wa ya'siruna fariqa. Kaum muslimin pun mulai mengusir mereka, berhasil untuk membunuh sebagian dan berhasil untuk menangkap sebagian yang lain. Wa kana iblis qad hadara fi surati Surakah ibni Malik ibni Ju'shum ta'yidan lil musyrikin. Pada saat itu iblis ikut di barisannya orang musyrik. Dia menjelma menjadi Surakah bin Malik bin Ju'shum dengan tujuan untuk membakar semangatnya orang-orang musyrikin. Tapi gojek iki iblis iki ngecut dia. Cuma ngopor ya, ayo serang. Dia enggak ngapain ya. Ketemu malaikat ya. Tahridun lahum ala qitalil muslimin. Tugasnya dia untuk ngompori musyrikin agar menyerang kaum muslimin. Falamma ra'al malaikah, ketika iblis melihat kedatangan malaikat, wa ma yaf'alu, dan bagaimanakah hasil pertempuran saat itu, naqasa ala aqibai wa farra ila al-bahril ahmar wa alqa nafsahu fi. Dia pun lari terbirit-birit kemudian masuk ke dalam laut merah dan menenggelamkan dirinya ke dalam laut tersebut. Kabur dia, ngelihat lu malaikat datang, lu Jibril, ini musuh bebuyutan saya lah, kok teko, wah gak ada diurusannya, pergi dia. Teman-temannya manggil, Surakah, mau kemana kamu? Ini perang belum selesai, kocak aja kita, kok lari? Nah ternyata Surakahnya bukan Surakah ya, ini iblis nih. Dia mengatakan, aduh mohon maaf, untuk saat ini saya tidak bisa, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dia, nyemplung ke laut dan menghilang. Tayyib. Pertempuran pun selesai. Kaum muslimin berhasil menang, pasukan musuh berhasil dipukul mundur. Banyak sekali korban-korbannya berjatuhan dari kalangan musuh dan sebagian mereka pun berhasil untuk ditangkap. Setelah itu penulis menyebutkan tentang bagaimanakah nasib Abu Jahal. Ya, insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu. Allahu akbar. أشهد أن محمد
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله